Oke, baik. Terdengar suara saya, Kakak? Terdengar, Pak. Baik, mohon izin Kakak semuanya. Saya mulai ya. Dengan waktunya sudah jam 8, supaya nanti kita selesai juga tidak terlalu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua yang hebat. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Dan seperti biasa, kakak-kakak peserta kegiatan diseminasi KKP KGBJOK Surabaya bersama saya Muhammad Abu Zaki Fanani. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum BJOK dengan durasi waktu 2 jam pelajaran. Ya, jadi nanti kita mulai jam 8 ini, selesainya nanti perkiraan jam 8.30. Ya, lanjut kakak-kakak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo, saya dibantu untuk satu peserta dari kakak-kakak untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Yang mungkin kemarin belum berkesempatan, monggo hari ini bisa. Ayo, monggo kakak-kakak. Mungkin Kak Dana Rakutisa. Monggo Kak Dana. Ya, terima kasih. Kakak-kakak semuanya, mari kita berdoa dulu sejenak untuk mengawali aktivitas hari ini agar semuanya ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat untuk masa depan dan orang-orang sekitar kita. Doa dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dana atas panduan doanya. Semoga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran sampai selesai kegiatan. Amin, Oke, amin, kakak. amin. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, dan swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pagi hari ini. Kakak, seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti, kita ingatkan lagi kesepakatan bersama, menyalakan kamera on cam, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dalam kegiatan tatap maya kali ini, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kak, pada kesempatan hari ini, tujuan dari sesi kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pada kesempatan hari ini kakak-kakak kita fokusnya nanti terkait struktur kurikulum, bukan lagi membahas modul ajar ataupun yang lain. Karena di modul ajar nanti baru kita bahas pada 1.6. Yang kedua yaitu peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward SEM. Jadi nanti akan lebih banyak kita pembahasannya terkait backward design. Lanjut, agenda kita sesi hari ini yaitu satu, pembahasannya adalah backward design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Mungkin yang dari lulusan guru penggerak mungkin di poin ketiga ini nggak asing lagi. Karena seringkali dibahas terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik kakak-kakak, kita sudah masuk di aktivitas 1. Aktivitas 1 ini kakak-kakak yang tadi sudah saya sampaikan itu kita fokus pada backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, pada sesi selanjutnya nanti kakak seperti biasa kita diskusi. Nanti yang mau open mic silakan. Jadi lebih aktif di kolom chat. Mohon kakak-kakak ketika ada pertanyaan bisa langsung menjawab supaya nanti waktu kita juga berjalan dengan baik. Dan ketika nanti ada menuliskan hasil jawaban, karena hari ini
saya mencoba untuk pakai Figma karena yang dianjurkan dari BPJP pakai Figma. Karena sebelumnya kita sudah bahas terkait beberapa materi itu di Google Doc, di Padlet, di pertemuan terakhir kemarin. Nah, hari ini nanti kita nulisnya di Figma. Semoga nanti kakak bisa mencobanya juga dan tidak ada halangan. Lanjut kakak. Nah, mohon kakak dari pembahasan hari ini mohon dituliskan di kolom komentar menurut kakak-kakak dari skala angka 1 sampai angka 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Monggo kakak bisa dituliskan di kolom komentar atau kolom chat dari skala angka 1 sampai angka skala 10. Mungkin kemarin sudah sedikit membuka di LMS pemahaman terkait preposition dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi kakak mohon dituliskan dari angka 1 sampai angka 10, skala 10 terkait pemahaman kurikulum PJOK. Kak Puput 8, Kak Alfian 7, Kak Darwin 3, sama yang lain. Oke, saya bisa dibantu Kak Puput, bisa open mic Kak Puput, bisa sedikit dijelaskan tentang kurikulum PJOK Kak Puput. Kak Puput. Ya baik Kak Zaki, terima kasih. Oke, Untuk monggo. kurikulum PJOK itu lebih ke apa ya? Seperangkat rencana pembelajaran itu di mana kita menyiapkan rencana pembelajaran untuk diberikan ke peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menentukan metode-metode yang sudah terstruktur, terprogram sama terencana dengan baik. Supaya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Puput. Kak Samsudin, monggo open mic Kak Samsudin. Baik, halo. Oke, Pak. Terdengar Kak Samsudin, monggo lanjut. Terdengar. Mikrofonnya masih mute Kak Samsudin. Oke, monggo dilanjut Kak Samsudin, masih mute lagi mikrofonnya. Halo Kak Samsudin. Oke, saya lanjut ke Kak Danang Setioko dulu. Monggo Kak Danang. Ya, terima kasih Kak Zaki. Terkait dengan pemahaman tentang kurikulum PJOK ini, yang saya tahu yaitu kurikulum ini tidak hanya menuju pada keterampilan gerak maupun pengetahuan, tetapi di sini peserta didik juga harus mampu untuk berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan mampu melaksanakan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Saya lanjut ke satu orang lagi, Kak Darwin Ramajaya. Mau Kak Darwin? Mungkin ada yang masih dibingungkan, Kak Darwin? Bisa open mic. Oke, baik. Ini berkaitan dengan kurikulum PJOK. Kalau kita tahu di sini kurikulum itu kan merupakan seperangkat ya, atau suatu sistem, rencana, dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Jadi kalau kita kaitkan di PJOK, kurikulum PJOK, yaitu seperangkat atau sebuah aturan rencana yang memang itu nantinya disetting sama Bapak Ibu guru dan itu juga nantinya sebagai bahan ajar untuk peserta didik kita dalam konteks. Jadi ada isi, terus kemudian ada metode, terus kemudian ada tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga nanti arahnya ke PJOK. Kalau kita diarahkan dalam kurikulum PJOK, berarti kita nanti isi dari perangkatnya itu berkaitan dengan materi hal-hal yang ada kaitannya dengan PJOK. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Darwin Ramajaya. Sebelum saya lanjut lebih jauh, Kakak, di sini ada yang masuk dalam tim kurikulum pembuatan KOSP. Monggo Resian mungkin ada yang masuk tim kurikulum. PJOK itu sarpras rata-rata, Pak. Oh, terpas. Oke, baik. Oke, saya lanjut Kak. Jadi sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Kak Danang, Kak Puput, sama Kak Darwin terkait kurikulum PJOK. Memang kalau secara garis besar kurikulum itu pembahasannya adalah struktur, jadi ada 5 komponen. Tapi nanti kita nggak fokusnya di sana. Fokusnya kita adalah terkait pengembangannya yang di esensinya adalah terkait bagaimana kita mengembangkan potensi yang dimiliki anak, tidak hanya di dalam keterampilan jasmani saja, tapi juga memperhatikan perkembangan intelektualnya, sosialnya, emosionalnya, melalui kegiatan jasmani atau permainan ataupun pengetahuan kesehatan. Ya, kapan hari sudah sempat kita bahas terkait model 1.3 salah kemarin, yaitu di situ ada semuanya. Dan cuma nanti pada penyusunan nanti setelah selesai ini kakak diminta kepahamannya nanti di 1.6 akan tertuang pada sebuah modul ajar yang arahnya nanti adalah menggunakan konsep big work design. Jadi akan saya lanjutkan. Baik kakak, saya lanjutkan. Lanjut bisa ditulis di kolom komentar lagi kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak? Mungkin bisa dituliskan secara singkat dan jelas. Menurut kakak-kakak semua, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu seperti apa? Monggo di kolom chat. Atau ada yang mau langsung resen, monggo. Bisa ditulis di kolom chat ataupun bisa langsung disampaikan secara lisan. Monggo Kak Darwin. Ya, tujuan dengan adanya pembelajaran PJOK di sini mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, terus intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi itu sih tujuan dengan adanya pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Darwin. Ini Kak Puput mengembangkan seluruh potensi anak melalui pembelajaran PJOK. Kak Yudin mengembangkan kebugaran jasmani. Monggo yang lain Kak bisa dilanjut untuk menulis di kolom chatnya ya. Kak Samsudin sebagai pemenuhan gerak dan pencapaian taraf kesehatan dan kebugaran jasmani serta sikap emosional. Latihan, pembelajaran aktivitas gerak dan dimana di dalam pembelajaran tersebut bisa menjadikan manusia seutuhnya. Jadi jangan mencoba berikan sama seperti itu. Oke. Alhamdulillah kakak hampir semuanya bisa memahami bahwasanya
tujuan dari adanya pelajaran PJOK tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi banyak aspek yang harus dikembangkan dan harus dilihat perkembangannya. Yang tadi sempat saya singgung, mulai dari karakteristiknya bagaimana, sosial atau mentalnya tadi, sosialnya bagaimana, dan emosional seperti apa. Nah, itu yang nanti perlu kita lakukan pada saat nanti mau mengembangkan terkait kurikulum PJOK-nya ketika nanti kita kembali dari sekolah setelah adanya kegiatan PKJ. Oke, lanjut Kakak. Kalau kita menurut tujuan dari capaian pembelajaran yang terbaru Kakak, revisi yang 2024, Kemendikbud nomor 32 tahun 2024, itu ada penjelasan terkait menurut capaian pembelajaran tujuannya apa sih pembelajaran PJOK itu. Satu adalah mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play atau sportivitas, bersama tim, dan eksklusivitas, melibatkan seluruh peserta didik dalam aktivitasnya, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, kakak-kakak, ini adalah capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 yang terbaru. Itu bisa dilihat di Permendikbud nomor 32 revisi 2024. Nah, dari 4 gambaran inilah di mana nanti posisinya tujuan dari pembelajaran PJOK harus tercapai secara utuh. Jangan sampai ada yang tertinggal dari ini semua. Terkadang yang kita pahami bersama, yang paling sering adalah tujuan paling utama ya meningkatkan kebugaran jasmani, tapi kita jangan sampai terlupakan bahwasanya masih ada aspek-aspek lain yang harus kita tingkatkan. Kita bisa lihat di konteks atau konten materi yang ada di buku paket ataupun di bacaan, itu tidak hanya terkait keterampilan gerak saja, tetapi terkait kesehatan pun di situ juga diajarkan. Mulai dari kelas 1 itu terkait anggota tubuh, kelas 2 tentang kebersihan, kelas 3 tentang gizi, kelas 4 tentang perkembangan alat reproduksi kalau nggak salah, kelas 5 itu ada yang tentang nafsu miras dan seterusnya, kelas 6 sudah dengan fitrah. Hal-hal itu yang masuk dalam konsep gaya hidup sehat. Nah, itu sudah ada masuk juga. Jadi tetap harus kita sampaikan, kita implementasikan supaya anak-anak tetap memahami gaya hidup yang sehat seperti apa. Tidak hanya terkait keterampilan gerak saja. Dan juga Kak, mari kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut Kak. Nah, di sini kita diskusi bersama. Di slide ini ada pertanyaan, monggo bisa dijawab di kolom komentar ataupun langsung di present. Nanti silakan diberikan tanggapannya. Baik, pertanyaan yang pertama Kakak. Terlepas dari kurikulum apapun itu Kakak, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dan dari pertanyaan ini Kakak, monggo bisa ditulis di kolom komentar terkait jawabannya, ataupun yang raise hand monggo silakan. Pada intinya kita diajak, guru diajak untuk merefleksikan sejauh mana pemahaman kita terkait tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan ketika nanti kita melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, selama ini kita fokusnya di mana? Apakah hanya pengembangan secara kebugaran jasmani atau keterampilan geraknya saja, atau semuanya sudah terlewati, mulai dari aspek mentalnya, aspek sosialnya, aspek emosionalnya, dan juga terkait gaya hidup sehat. Monggo Kakak bisa ditulis di kolom komentar. Atau monggo yang mau raise hand silakan Kakak. Atau yang mau raise hand? Oke, Kak Umar, silakan Kak Umar. Cek, masuk suara saya Kak Zaki. Oke, terdengar dengan jelas Kak Umar. Saya dari kuliah itu cuman punya satu, sebenarnya kan
kalau mau jadi guru PJOK dulu pesan Pak Madi itu yang penting anaknya itu senang. Dari senang itu akan menghasilkan anak itu belajarnya jadi nyaman. Nah, senang itu kalau di PJOK itu kan dengan melalui permainan, melalui gerak yang kita rancang sedemikian rupa membuat anak-anak menjadi senang. Nah, yang saya pahami itu ketika kita memberikan pembelajaran PJOK melalui kegiatan yang menyenangkan itu, harapan saya sebagai guru itu PJOK sudah mencapai tujuannya, gitu. Pemahaman saya itu ya, selama menjadi guru ini. Jadi intinya anak-anak bahagia, senang. Di sana kan juga dalam permainan itu ada pengelolaan emosinya. Contohnya kalau dalam permainan sepak bola ada yang menang, ada yang kalah. Nah itu kan yang menang kadang bangga, yang kalah kemudian agak ada kecewanya. Walaupun berulang kali, ibaratnya main minggu depannya lagi, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah. Mereka kan sudah mengelola emosinya bagaimana itu melalui permainan-permainan yang kita berikan. Harapannya yaitu tadi tujuan pembelajarannya tersampaikan. Tujuan pembelajaran PJOK-nya itu nyampe ke anak-anak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umar. Monggo yang lain ada yang berbeda pendapat atau sama Kak? Menjadi acuan saya bergerak dan belajar. Acuan yang sudah saya pahami adalah pencapaian strategis tentang tujuan pembelajar agar itu sebelum masa dan monggo Kak Agung, mau ada yang sampaikan Kak Agung? Pak Zaki, saya Pak Zaki. Oke, monggo. Ya, terima kasih Pak Zaki waktu dan kesempatannya. Di sini saya pada saat pembelajaran di sekolah, saya berusaha untuk memaksimalkan materi dengan cara saya juga tetap memperhatikan karakter peserta didik, karena kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk mempelajari modul yang akan saya ajarkan ke peserta didik. Karena apa? Suatu misal di kelas 6 ini kan ada beberapa materi yang harus kita ajarkan ke siswa. Dengan catatan kita harus bisa memodifikasi materi tersebut supaya anak-anak bisa melaksanakan dengan nyaman, dengan senang dan bahagia. Karena pada saat kita sesuai dengan modul, tapi kondisi peserta didik kita tidak nyaman, tidak senang, otomatis guru harus punya ide atau kreatif untuk mengembangkan atau memodifikasi. Di tempat kami itu memang kondisinya lapangannya juga tidak terlalu besar, Bapak. Jadi saya berusaha untuk memodifikasi supaya anak itu senang. Memang kendalanya itu di sekolah kami. Tapi untuk masalah tujuan pembelajaran, insya Allah di sekolah kami sudah maksimal. Oke, terima kasih Pak Zaki. Oke, terima kasih Kak Agung atas pendapatnya Kak Agung. Kasih plus Kakak untuk Kak Agung sama Kak Umar. Kak. Oke Kak. Saya lanjutkan nanti penguatnya di belakang gitu. Baik, yang berikutnya Kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Kak Umar dan Kak Agung, saya menangkap bahwasannya benang merahnya adalah itu bisa dicapai dengan catatan apa yang kita sampaikan itu bukan lagi hal yang membuat mereka itu tidak menyenangkan ataupun tidak bisa terlibat secara penuh. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik dengan berbagai inovasi, dengan berbagai ide-ide menarik, meskipun dalam kenyataannya sarana prasarana kita tidak mendukung, maka semua tujuan itu akan bisa tercapai. Kembali lagi ke SDM yang mengampu di situ. Tapi kalau hanya sekedar
menggugurkan tugas, saya harap tujuan-tujuan itu tidak akan bisa tercapai. Nah, tadi salah satu yang disinggung oleh Kak Umar yang disampaikan Pak Made, kalau salah satu dosen di UNESA itu, maksudnya memang seringkali disampaikan kalau tujuan utamanya untuk meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas gerak, tapi penyajiannya itu harus menarik supaya anak ini bisa terlibat secara penuh, supaya anak itu ketika melakukan itu senang. Nah, student well-being-nya itu tercapai gitu loh. Sehingga ketika kita mau memasukkan integrasi aspek yang lain termasuk yang sosial, emosional itu bisa diterima. Contoh tadi adalah terkait fair play-nya, bagaimana caranya menerima kekalahan, bagaimana menyikapi kemenangan dan seterusnya. Itu tetap harus tersampaikan ke anak. Paling tidak ketika pelaksanaan kegiatan itu tidak bisa tersampaikan, tapi ketika feedback ataupun berbalik setelah kegiatan itu ada edukasi terkait aspek-aspek sosial emosional itu bisa tersampaikan. Gitu ya kakak-kakak ya, terkait apa tadi kurikulum dan tujuan dan juga konteks dari kurikulum merdeka. Nah, memahami tujuan umum penting sekali kakak-kakak sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, ini pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam PP. Nah, di kurikulum merdeka itu mungkin ada perbedaan di kurikulum 13. Nah, di dalam menyusun itu dulu itu kan masih ada indikatornya, dan itu komponen dalam penyusunan itu kalau nggak salah ada 14 komponen, ada revisi menjadi 4 komponen, terus di kurikulum merdeka pun tinggal 4 komponen juga. Nah, itu nanti yang ada kaitannya dengan back design di tujuan pembelajaran, di asesmennya, di langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalau dulu kan di Kurtilas itu kan untuk asesmen itu masih ditaruh di belakang. Ada indikatornya, tujuan pembelajarannya, metodenya seperti apa, metodenya seperti apa, strateginya bagaimana, langkah-langkah, baru nanti turun ke asesmen dan juga evaluasi atau refleksinya. Tapi nanti berbeda dengan yang akan kita pahami bersama hari ini. Saya lanjut Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas yang harus dilakukan. Nah, dari sini kakak-kakak, karena seringkali pengajaran itu langsung fokus ke pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid, maka kita perlu memastikan bahwasanya benar-benar tujuan itu tersampaikan. Bagaimana caranya kakak-kakak? Nah, maka kita harus memahami dulu terkait tujuan pembelajaran. Kompetensinya seperti apa, capaian yang diharapkan seperti apa. Nah, barulah nanti pada setiap pembelajaran, baik aspek kognitifnya, aspek afektifnya, ataupun psikomotornya, itu bisa menjadi acuan dan merancang semua aktivitas berdasarkan itu. Bukan lagi hanya sekedar menyampaikan materinya saja, tetapi ada tujuan yang harus dicapai. Terus perancangan pembelajarannya bagaimana, itu kembali lagi mengacu pada tujuan pembelajaran. Penilai asesmennya seperti apa, refleksinya seperti apa, pendekatannya seperti apa terhadap anak-anak. Dan dengan cara-cara tersebut, harapannya pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar sesuai dengan tujuan yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Dan anak-anak paham betul apa tujuan dari kegiatan hari ini. Nah, lanjut kakak. Nah, ini adalah terkait backbone design kakak. Pada proses backbone design ini, dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan metode pembelajaran. Dan yang ketiga adalah merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak nanti ada kaitannya pada tugas di 1.6. Karena modul ajar jenengan semua nanti mengacunya di sini. Ya. Jadi tiga komponen ini nanti untuk di modul 1.6 dalam penyusunan modul ajarnya. Bukan lagi yang komponennya banyak, tetapi yang tadi sempat saya sebutkan strateginya dicantumkan, metodenya seperti apa, medianya seperti apa, tidak. Tapi nanti cukup 3 ini yang nanti akan kita masukkan. Nah, yang pertama itu apa? Capaian pembelajaran, mengidentifikasi. Nah, ini nanti kan diturunkan ke TP. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, itu di poin 1 nanti yang kita masukkan. Contoh materi sepak bola, tujuan dari materi sepak bola itu apa nanti?
Nah, itu melihat juga harus ada lihat ABC-nya, ya, audience, behavior, terus situasinya, dan degree-nya seperti apa. Itu harus dilihat dari situ juga. Nah, sampai sini ada yang masih dibingungkan Kakak terkait apa namanya komponen dari background design? Kalau masih dibingungkan, monggo ditanya. Monggo Kak Umar. Ini Kak Zaki, dari Dalam. kita kan kalau kayak dulu itu komponennya indikatornya kan jelas di kayak di Kurtilas. Kalau Kurmer ini kan kita dari capaian pembelajarannya mau menurunkan ke tujuan alur ke tujuan pembelajarannya sampai alur tujuan pembelajarannya. Kita masih kebingungan bagaimana cara menyusun dari CP ke TP-nya ini loh. Nah, Ya, baik. Kami terutama saya ini masih belum memahami banget bagaimana cara menurunkannya, memahaminya dari CP ke TP-nya itu, menuangkannya nanti ke dalam modul itu juga bagaimana. Karena contoh kemarin itu kita dapat salah satu contoh modul gitu. Kemudian diajukan ke kepala sekolah nggak mau, kurang simpel, kurang lah disederhanakan gimana lagi ini. Dari kita bingung ini mulai dari CP ke TP-nya gitu. Yang sesuai itu bagaimana sih? Monggo. Itu Baik, yang terima kasih Kak Umar. minta penjelasannya ya. Oke, siap. Kakak-kakak, mungkin ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Umar sebelum nanti saya jawab. Monggo terkait background dari penulisan capaian pembelajaran yang diturunkan ke TP kakak-kakak. Ada yang memahami kakak-kakak? Monggo Kak Bagus. Pamung gitu. Lanjut Kak Bagus. Nah, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya sudah Pak Umar. Sebenarnya monggo. Ini, kalau menurut saya kan dari maksudnya dari pemahaman saya, entah itu dari berbagai sumber, dari entah itu waktu KKG atau dari YouTube atau dari berbagai sumber baca literatur gitu ya. Pemerintah itu kan sudah merumuskan CP. Di dalam CP itu sebenarnya itu kita sudah bisa menarik TP esensialnya, jadi sudah usah di breakdown banyak lagi. Dari di CP itu misalnya di CP itu kan ada beberapa, coba ya saya bacakan coba CP sebentar. Sebentar Pak Umar. Ya, gerak fundamental kalau nggak salah yang pertama itu. Contoh ya di kelas 1 aja ya, fase 1A, fase 1 ya. Di situ kan CP-nya itu kan pada akhir fase A, peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak dan mengenali bagaimana menggerakkan tubuh. Titik. Nah, di situ kan titik. Nah, dari situ itu sudah kita bisa ambil sebagai TP pembelajaran PJOK kita. Di mana itu peserta didik dapat menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam situasi gerak. Jadi memang TP pembelajaran PJOK kita itu tidak terlalu banyak. Jadi dalam satu semester mungkin TP kita itu hanya ada dua TP esensial aja. Tapi dari TP esensial yang sudah kita ambil dari CP untuk diterapkan di pembelajaran itu nanti panjenengan bisa mengembangkan namanya. Kita tarik namanya TP harian pembelajaran kita. Contoh di TP esensial yang pertama yang diambil tadi gerak fundamental. Ya sudah, berarti tujuannya kan untuk peserta didik kan menerapkan keterampilan gerak fundamental loh. Sedangkan gerak fundamental sendiri itu kan banyak sekali. Lokomotor, non lokomotor, manipulatif lah. Itu jenengan tarik saja. Walaupun satu semester jenengan hanya TP 1 itu saja. Kalau memang belum terpenuhi ya sudah nggak apa-apa menurut saya. Jadi di rapat malah enak hanya 1 TP. Tapi di penerapan hariannya ada TP hariannya itu nanti bisa kita kembangkan. Namanya Merdeka Belajar, kita kembangkan dari TP yang esensial tadi. Jadi memang nggak terlalu banyak. Jadi TP yang masuk di rapot kita ya 1 aja kita ambil dari
CP. Kenapa? Panduan kita itu adalah CP yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sudah, wis kita kalau kita melenceng, kita nyusun TP tapi melenceng dari CP, berarti kan tidak sesuai harapannya, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nanti malah larinya melenceng jauh. Ya sudah, kita ambil dari CP aja tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah nggak bingung-bingung, terus nggak usah nggak. Jadi kita nggak kayak seperti dulu mempraktikkan gerak dasar, tujuannya ya mempraktikkan gerak dasar, passing bawah, bola voli, enggak. Ya itu kita bisa tarik di TP harian kita. Tapi kita fokusnya di TP yang kita ambil dari CP. Apa TP yang esensial itu, ya sudah itu aja. Misalnya gerak fundamental, ya sudah TP-nya berarti anak-anak nanti mempraktikkan gerak fundamental kan. Nah, di harian pembelajarannya jenengan mau buat apa kok anak-anak itu bisa, setidaknya itu bisa mempraktikkan gerak fundamental. Nanti misalnya di lari, di lompat, atau yang variasi-variasi gerakannya. Nanti jenengan nyusun langkah-langkah pembelajarannya sesuai TP yang sudah ditarik dari CP. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada CP banyak lagi, TP-nya hanya sedikit kita tarik dari CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kita nggak usah bingung-bingung. Malah enak kalau menurut saya CP yang sekarang itu. Kita bisa berkreasi banyak gitu dari TP esensial yang ada di CP. Itu sih kalau menurut saya Pak Sadi. Mungkin kalau ada itu bisa diluruskan Pak Sadi. Baik, terima kasih Kak Bagus atas penguatannya. Kasih plus untuk Kak Bagus. Ya, sedikit berbagi Kakak. Memang apa ya, di dalam penulisan TP itu kan kita harus lihat dari capaian pembelajaran terlebih dahulu. Nah, sebenarnya dari capaian pembelajaran itu sudah disiapkan, yang di Permendikbud 32 itu sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mengambil dari yang betul yang disampaikan Kak Bagus itu, materi esensinya apa. Karena ada sedikit perubahan. Dan dulu mungkin gerak dasar, sekarang menjadi yang disampaikan Kak Umar tadi, gerak fundamental. Kan ada perubahan itu juga. Dan dari situ nanti, kalau di dalam, kemarin barusan saya baru ikut itu dengan Pak Naim, pengawas Kota Surabaya kalau nggak salah. Khusus untuk guru PJOK, untuk persiapan pembuatan soal-soal selama 1 tahun ke depan. Nah, itu di dalam pembuatan TP itu lihat dulu dari CP-nya dulu, dari capaiannya. Materi esensialnya apa? Nah, dari situ, dari materi esensialnya itu baru kita cari yang namanya kontennya apa. Dari gerak fundamental lagi misalnya, atau di lokomotornya. Nah, dari lokomotor itu baru masuk di dalam kontennya, materi intinya. Nah, setelah itu masuk ke ruang lingkupnya. Di situ ada berjalan, ada berlari, misalnya. Terus ada melangkah. Nah, barulah kita menyusun yang namanya TP. Melihat dari materi esensial itu, disusun menjadi TP. Nah, di situ sudah ada, atau bisa melihat dari KKO-nya. Kata persoalan kerjanya. Itu apa ya? Kompetensinya apa yang mau dicapai? Contohnya tadi peserta didik mampu melakukan gerak fundamental bla bla bla, sudah selesai di situ. Bukan lagi harus kita jabarkan harus bisa A, B, C, D dan enggak. Jadi sesederhana itu. Nah, kalau kembali lagi ke Kurtilas, kita panjang lebar di situ. Peserta didik misalnya di materi sepak bola, peserta didik harus mampu menggiring, menendang dengan jarak sekian dan seterusnya. Enggak seperti itu. Nah, yang saya pahami terakhir ketemu itu, ya memang sederhana ketika analisis CP itu. Intinya dari CP diturunkan menjadi konten itu atau materi intinya, materi esensialnya, baru itu nanti yang masuk ruang lingkupnya apa saja, baru nanti ada kata kerjanya, KKO-nya atau kompetensinya apa yang diharapkan terhadap peserta didik. Selalu diawali dengan kalimat peserta didik di awal. Peserta didik dapat apa? Peserta didik mampu seperti apa? Nah, itu di analisis pembuatan CP dan TP-nya seperti itu. Tadi yang sudah banyak diulas oleh Pak Bagus, insya Allah di kurikulum Merdeka ini nggak sesulit di Kurtilas, malah kita diberikan keleluasan untuk menentukan itu semuanya. Kembali lagi, ketika penentuan itu semuanya kita harus melibatkan peserta didik dari awal pemenuhan materinya seperti apa, permintaan peserta didik apa, sehingga tidak terpusat pada guru ketika menentukan materi.
Nah, itu nanti mungkin sedikit nanti kalau waktunya cukup, saya tak berbagi, masih ada data saya. Kemarin saya stokkan kalau nggak salah. Oke, saya lanjut Pak lagi. Terima kasih Umat Bagus. Lanjut Kak, pesan kuncinya dari backward design ini adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design ini juga pada akhirnya membantu guru untuk menyelaraskan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, baik kakak-kakak, kita masuk di aktivitas kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Kakak-kakak, saya bisa dibantu jawab benar. Kakak-kakak tinggal menulis di kolom komentar saja, benar atau salah pernyataan di bawah ini. Ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Monggo dijawab benar atau salah. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Atau ada yang kalau benar coba resen aja. Kalau yang salah tidak perlu resen. Ayo, yang bilang benar resen. Ayo, yang bilang benar resen. Ayo kakak. Kak Alfian salah. Monggo yang lain. Salah, salah. Ini salah. Ini salah. Salah. Oke. Kita lanjut. Oke, Kak Dana, monggo. Kak Dana benar apa salah Kak Dana? Kira-kira benar apa salah, Pak? Benar apa salah? Ini hampir 90% bilang salah. Iya. Saya ingin jawabnya benar ya. Benarnya Nggak apa-apa ya, kontra nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bisa dibenarkan, dibenahi saya. Menurut saya sih benar, menguasai keterampilan walaupun tidak sepenuhnya, tapi ada jalan di situ untuk menunjukkan anak didik kita untuk mengenal, mempelajari dengan tujuan untuk menguasai, mungkin gitu. Dan itu. Ya, terima kasih atas pendapatannya. Iya. Terima kasih. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Untuk kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, benar atau salah? Oke, ternyata salah. Kakak-kakak untuk kurikulum. Memang nggak sepenuhnya, tapi sebagian itu tersampaikan dalam tersebut. Yang kedua, kakak-kakak, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah, kakak-kakak? Salah. Alfian benar. Benar satu. Salah. Oke, kita lihat bersama-sama kakak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai satu kurikulum. Gendong salah kakak. Oke, terakhir kakak. Selanjutnya, kurikulum adalah satu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah kakak? Kata Pak Ketua, kalau ini benar semuanya gratis kaosnya. Lu.
Ayo, benar apa salah kakak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang benar kita gratis pelajari. ini. Peserta didik harus Bahaya, mempunyai Kak. keterampilan pengetahuan dan sikap. Tak carikan sponsor toko fasilitator. Jangan, Pak. Benar. Oke, hebat kakak. Jawabannya adalah benar. Oke, cukup. Kasih pulsa kakak untuk kita semua kakak. Oke, kita lanjut kakak. Nah, komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka itu ada 5 komponen kakak. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan atau KOSP kakak. Nah, sedikit pembahasan di sini kakak terkait struktur kurikulum itu merupakan rancangan atau susunan komponen dan elemen kurikulum yang mencakup mata pelajaran atau bidang studi yang ada di dalam satuan pendidikan. Nah, di dalam struktur kurikulum ini kakak sebenarnya di dalamnya banyak kakak isinya itu. Ya, pada intinya di dalam tersebut itu kalau di Kurtilas dulu itu atau 2013 itu masih ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, yang di kurikulum Merdeka kakak itu ada yang berbeda. Yang berbeda di mana? Yang berbeda adalah kalau di kurikulum Merdeka itu ekstrakurikuler, intrakurikuler, atau kebalikannya boleh. Dan yang terakhir adalah P5. Nah, kokurikuler itu diganti oleh P5. Ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, di situ yang masuk di dalam struktur kurikulum. Nah, yang mana di situ semua juga ada pengaturan jamnya selama per tahunnya seperti apa, dan itu ada di struktur kurikulum. Kalau kakak pernah terlibat di tim kurikulum, nah ini kalau saya tidak salah itu adalah penyusunan dalam dokumen 1. Nah, dokumen 1 ini semuanya sudah ada di situ. Yang muatannya pengembangan dari beberapa mapel atau kegiatan intra, ekstra, dan P5. Itu ada semuanya di situ. Nah, capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran ini kakak yang CP tadi yang sempat kita singgung bersama itu sudah disediakan oleh pemerintah. Itu dilihat di Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 32 garing H garing KR dan garing 2024. Di situ sudah dijelaskan mulai dari fase A, B, C, D, dan seterusnya. Itu sudah ada. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini kakak merupakan satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid dalam satu unit pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Nah, capaian pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang poin ketiga adalah kakak pembelajaran dan asesmen. Nah, pembelajaran dan asesmen ini, kalau pembelajaran yaitu rancangan pembelajarannya seperti apa. Ya, menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dan juga merencanakan pembelajaran. Nah, di sini kalau asesmennya, nah ini nanti ada perbedaan. Asesmennya itu dimasukkan setelah tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik waktu pelaksanaan asesmen. Nah, kakak, di dalam asesmen itu ada beberapa teknik ya. Mungkin ada yang bisa dibantu present kakak yang sejauh ini yang sering kali selain keterampilan kakak atau observasi kinerja, mungkin ada yang lain kakak. Monggo, ada yang bisa bantu jawab asesmen yang sering dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran PJOK kakak. Monggo, ada yang bisa open mic. Kalau keterampilan kan atau psikomotornya kan kita sering pakai seperti observasi, unjuk kerja, unjuk kinerja dan sebagainya. Atau pernah ada yang gini-gini, kakak-kakak ada jam di kelas enggak? Atau 3 jam itu dipakai full di lapangan kakak-kakak? Ada di kelas, ada di kelas Pak. Berapa jam Kak Alfian? 1 jam. Oh, 1 jam.
Kakak-kakak yang lain gimana? Sama juga atau full dipakai di lapangan semuanya? Tergantung Saya situasi. saya 1 jam di Tergantung kelas. situasi. Iya. 1 Ah, jam. udah. Satu jamnya Ya. digunakan P5, Pak. 1 jamnya Satu untuk jam. P5. Oke, pakai P5. Berarti rata-rata 1 jamnya dipakai untuk P5 ya? Ya. Nah, yang 2 jamnya Full, dipakai full. untuk, oh ada yang full juga di lapangan. Oke, baik kakak-kakak. Nah, di dalam asesmen kakak-kakak sebenarnya modelnya banyak. Ada observasi, kinerja. Nah, kalau ada kaitannya dengan P5, kemungkinan juga ada project di situ. Mungkin ada tes tulis, ada tes lisannya, ada penugasan ataupun portofolio. Nah, mungkin ini kembali lagi ke bijakan sekolah masing-masing. Ada yang dipakai 1 jamnya dipakai P5 atau pembelajaran di kelas, atau full dipakai untuk kegiatan aktivitas olahraga. Tetapi asesmen yang dipakai tetap tidak jauh dari rule yang sudah ada di standar nasionalnya yang tadi ada observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, ataupun portofolio. Saya lanjut Kak. Berikutnya adalah terkait penggunaan perangkat ajar ya Kak, atau modul ajar. Nah, di dalam penggunaan perangkat ajar ini Kak, selain kita mengajunya mungkin yang sudah pernah kita jalani adalah apa namanya di Kurtilas 2013 tadi yang saya sampaikan, ada perbedaan dengan yang kurikulum merdeka. Tapi Kurtilas kan masih 14 komponen, itu masih banyak. Terus ada revisi tahun 2000 berapa saya lupa itu. Terus lanjut lagi revisi tahun 2024 itu hanya 4 komponen yang masuk di dalam hal tersebut. Atau 3 yang tadi saya sampaikan, kalau pakai backward design itu hanya tujuan pembelajaran yang dimasukkan. Yang kedua adalah asesmen atau penilaiannya, dan yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran. 3 ini yang harus masuk di dalam modul ajar. Dan yang terakhir kakak terkait, maaf sebelum itu, jadi di tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran merupakan hasil penjabaran dari capaian pembelajaran. Yang tadi sudah ditanyakan oleh Kak Umar dan sudah dikuatkan oleh Kak Bagus dengan saya, itu di tujuan pembelajaran yang harus dicantumkan di situ. Secara sederhananya. Barulah nanti kita masukkan lagi yang kedua adalah asesmen atau penilaian yang dapat membuktikan bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dilihat dari situnya nanti. Dan yang ketiga baru kita membuat langkah-langkah. Nah, selama ini kakak-kakak, kalau bisa di-review kembali, modul ajar yang dibuat itu tujuan pembelajaran, penilaian, langkah-langkah pembelajaran, atau tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, baru asesmen kakak-kakak. Yang kedua. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kakak ya? Yang kedua, Kak. Umumnya yang lainnya kedua. bagaimana? Yang kedua. Yang lainnya yang kedua ya? Yang kedua. Oke. Iya. Nah, ini nanti kalau di backward design itu malah pakai yang pertama. Jadi tujuan akhirnya yang ditaruh di depan. Baru nanti penilaian asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran. Nanti di 1.6 nanti kakak-kakak dan di 2 titik berapa saya lupa. Itu akan diminta untuk membuat modul ajar. Dan di bukti karya itu nanti juga jenengan akan diminta memilih membuat modul ajar, membuat praktek baik, atau membuat video pembelajaran. Itu nanti ada di situ. Nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas kakak-kakak di sekolah supaya tidak mengganggu dan tidak menyulitkan kakak-kakak semuanya. Nah, Kak, lagi, mohon maaf, boleh dikasih contoh satu modul ajar yang maksudnya yang seperti backward design yang mungkin jenengan punya, jadi kita bisa punya gambaran, nggak cuman penjelasan dari jenengan, bisa diberi contoh seperti ini loh, modul ajar sesuai yang backward design tadi. Oke, baik Pak Umar. Terima kasih. Saya berikan setelah meeting ini selesai, nggih. Oke, siap. Karena ini fokusnya di struktur kurikulum Mas ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Umar. Baik, saya lanjut Kak. Nanti pembahasan di kurikulum satuan pendidikan. Nah, di KSP ini kakak-kakak,
kurikulum operasional satuan pendidikan ini merupakan kurikulum yang dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan secara khusus dengan mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah komponennya di dalam KOSP. Nah, di dalam KOSP ini kakak-kakak, kita sudah diberikan keleluasaan untuk membuat secara mandiri. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah, tidak hanya di swasta ataupun negeri, itu kan sudah ada brandingnya masing-masing. Nah, brandingnya masing-masing itu secara tidak langsung adalah kurikulum internalnya. Kalau dulu kan masih banyak ketentuannya kan dari pemerintah. Nah, sekarang ketika dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan analisis SWOT-nya, apa sih yang menjadi keunggulan sekolah? Apa sih yang menjadi kelemahan sekolah itu? Jadi dilihat dari situ. Karakteristiknya peserta didiknya seperti apa? SDM-nya seperti apa? Harapannya sekolah ke depan ini seperti apa visinya? Misinya nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini, itu sekarang kita diberikan keleluasan untuk menentukan itu semuanya. Nah, ini kembali lagi ke kebijakan sekolah masing-masing. Biasanya, kalau kepala sekolah itu melibatkan kita semua, enak. Kita bisa satu visi untuk mengarahkan sekolah ini setelah lulus, outputnya itu anak-anak seperti apa. Nah, tapi kalau kita tidak dilibatkan, bisa jadi secara sistem pasti setiap pergantian kepala sekolah itu akan berubah-berubah untuk KOSP-nya. Karena tidak kita memberikan kesempatan untuk guru karyawan itu voice dan ownership itu loh, menyampaikan pendapatnya seperti apa. Nah, itu kan harus dianalisis buat dulu untuk penentuan itu semuanya. Pada intinya, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Ini sudah masuk dalam komponen KOSP di dokumen 1 yang sering disusun oleh kurikulum, waka kurikulum. Terus ada visi, ada misi di situ, ada tujuan satuan pendidikan, ada pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini semua sudah diatur kakak. Yang tadi sempat kita singgung, mulai mapelnya apa saja, jumlah jam pelajarannya seperti apa, atau SKPBM itu di situ ada semuanya. Untuk K5 itu berapa jam, sistemnya mingguan atau blok, dan seperti apa. Itu semuanya sudah ada di kurikulum. Nah, ini yang lebih banyak terlibat di sini, tim kurikulum. Apakah tim kurikulum itu hanya terdiri dari wakil kurikulum? Tidak. Itu bisa melibatkan dari teman-teman guru yang lain yang mungkin dianggap mampu atau memahami terkait struktur kurikulum yang dibuat. Sampai sini ada yang ditanyakan kakak terkait komponen kurikulum? Saya lanjut ya. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Tadi sudah saya singgung, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kakak-kakak, sedikit saya bertanya kakak-kakak, di sekolah jenengan masing-masing ada branding sekolahnya enggak? Contoh misalnya sekolah alam, sekolah Qurani, sekolah olahraga dan seterusnya. Apakah ada kakak-kakak di sekolah jenengan? Ada. Ada. Kak Darwin, branding sekolahnya apa, Bun? Sekolah di Wiyata ya Pak Bagus ya? Kafe. Ikut kafe. Ada Pak, sekolah saya. Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata. Ya. Oke, langsung. Pak Alfian? Kalau di sekolah saya sekolah inklusi, Pak. Sekolah inklusi. Ya pada. Semua kan fokus sama Adiwiyata sama inklusi sekarang, Pak. Sekolah ramah anak, Pak. Wah. Apa? Bentar. Yang sekolah ramah anak sinten tadi? Pak Wahyu Setio. Iya, sekolah ramah anak, Pak. Sekolah ramah anak. Yang lain? Oke. Kalau sekolah baru nggak ada, Pak. Sekolah yang lama dulu ada. Oh. Kalau sekolah yang lama apa, Pak Bagus? Happy School namanya, sekolah bahagia. Sekolah bahagia. Oke. Nah,
ini ya yang dimaksud kakak. Nah, ini kan dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing untuk menentukan itu, karena itu ada kaitannya dengan integrasi pembelajaran yang ada di sekolah. Dan outputnya seperti apa nanti setelah lulus dari sekolah tersebut itu seperti apa. Nah, mungkin saya sedikit kasih gambar nggak, kalau di sekolah swasta itu banyak mungkin gitu. Ada sekolah adat, ada sekolah anak soleh, ada sekolah kreatif, ada sekolah apa namanya, sebentar, yang di daerah utara itu ada sekolah tahfidz Quran, terus ada sekolah MBA Spartan, Muhammadiyah Boarding Area School, yang fokusnya itu di seni, sains, dan olahraga itu ada. Di SMP itu ada sekolah olahraga. Jadi kayak di Sidoarjo apa Semanur kayak Semanur kalau nggak salah. Di Surabaya itu ada kakak. Sekolah khusus olahraga itu ada. Terus apalagi ya? Sekolah ramah anak nasional itu kalau nggak salah. Terus sekolah SEPA. Nah, kalau tadi di tempatnya Kak Bagus sama Kak Alfian kan sekolah inklusi. Nah, kalau di daerah Genteng itu ada namanya sekolah SEPA, sekolah peduli anak hebat. Dan di situ banyak sekali anak-anak inklusi dengan berbagai keistimewaan di sana. Tetapi semuanya di sana difasilitasi benar-benar. Dan untuk masuk ke sana pun biayanya juga lumayan. Dan itu ada tim khusus orkestra dari anak-anak inklusi. Ini di jenjang SMA. Jadi anak-anak inklusi ini yang bermain orkestra, mau biola dan seterusnya, drum, itu dari anak-anak inklusi. Tapi ya gitu, pendampingannya luar biasa. Guru BK-nya saja atau guru konseling atau guru sedunya itu ada sekitar 30 orang khusus untuk nangani anak-anak seperti itu. Nah, itu lagi kembali, kalau kita benar-benar mau menerima anak seperti ini, paling enggak SDM-nya harus siap. Karena seperti ngamutan, kayak misalnya saya secara penuh belum paham betul bagaimana nanti menanganinya, treatmentnya seperti apa. Karena itu kan ada level-levelnya. Yang bisa berbaur, yang tidak bisa berbaur, atau yang masih bisa 50-50 misalnya, masih bisa berbaur dan tidak berbaur, atau benar-benar sudah full tidak bisa berbaur, itu ada sendiri. Dan itu apa namanya, tetap harus kita kasih perhatian. Di tempat saya pun baru menerima 2 tahun ini. Dan itu ada pendampingan dari tim psikologi sendiri untuk treatment atau terapinya. Tapi anak-anak masih tetap berbaur dengan siswa yang lain. Tetapi nanti kayak contohnya ketika olahraga ya pendampingnya nanti ikut serta untuk mendampingi ketika aktivitas. Istilahnya apa ya, dituntun apa itu didampingi. Untuk meskipun gerakannya tidak sesempurna dengan anak-anak yang lain, tetapi paling tidak dia sudah berusaha. Meskipun contoh dengan roll aja, dia nggak mungkin dengan roll, cuma gelundung minggir itu ada juga. Mau loncat tuh nggak berani juga ada. Itu tetap kita libatkan secara penuh, karena kemarin banyak saya lihat dan keyakinan kakak-kakak itu semua sudah terfasilitasi, dan tetap semangat ya, itu bisa dilanjutkan untuk kedepannya nanti. Bahwasanya setiap anak memiliki hak yang sama. Lanjut kakak, mari berbagi cerita kakak pada saat Bapak ikut menyusun kurikulum. Nah, di dalam cerita ini kakak diminta untuk menuliskan di Figma. Bentar, saya copy dulu. Mohon kakak bisa dicek di kolom chat sama di grup WA. Nah, mari kita berbagi cerita kakak. Berbagi ceritanya bagaimana? Kakak tinggal menuliskan di Figma. Di situ sudah ada 3 pertanyaan yang harus kakak jawab terkait yang pertama tadi, terkait bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Dan yang terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang
yang sekarang berlaku. Bentar. Nah, ini kakak sama muncul. Sudah kelihatan nggak kakak? Kakak sudah kelihatan? Sudah, Pak Zaki. Oke. Caranya nanti untuk menjawab, ini pilih yang sticky note ini kakak ya. Oh Yang ya ini. itu. Oke, silakan digeser ke tengah saja. Nah, kalau kemarin kan masih menuliskan nama, gitu. Nanti nggak usah menuliskan nama. Tetapi yang ini, yang gambar apa ya, bulu, ini tinggal dinyalakan saja. Maka otomatis di sini nanti akan keluar namanya sendiri. Nah ini, kalau saya ini pencet, maka ini akan hilang namanya. Tetapi dengan pencet di sini, gambar bulu pena ini, itu nanti akan keluar namanya sendiri. Maka kakak tidak menuliskan jawabannya di sini. Oke. Oh, kakak bisa dilanjut untuk menulis jawabannya. Coba ini ya. Ini langsung nulis atau login dulu? Tadi soalnya ada keterangan login dulu. Iya, saya login dulu ini. Login Login dulu. Kalau nggak login biasanya nggak bisa tertulis nanti. Nama peserta gitu. Ada yang kesulitan nggak kakak? Kak Umar, jenengan login dulu Kak Umar, menggunakan akun jenengan. Tapi kalau memang bisa langsung, di monggo. Tapi setahu saya nggak bisa. Karena format dari saya kemarin. Masih belum bisa masuk Kak Zaki, munyer-munyer di sini jaringannya. Kedalaman soalnya ini. Iya, memang agak berat kok, Pak. Aku yo kait iso ini. Punya saya nggak ada bulu-bulu yang buat itu, Pak Zaki. Mana gitu? Diklik kotaknya dulu, Kak. Oh, kotak ese. Oke, nggak bisa masuk Zaki ini. Login nggak bisa ya, Pak. Pripun, Pak? Kak Samsul nggak bisa login? Iya, nggak bisa. Mau tuliskan kesulitan. Nggak bisa, Pak Zaki. Diklik nggak bisa. Bentar. Pak Zaki nggak bisa masuk. Saya razian saja yang razian semuanya kakak yang nggak masih belum bisa kakak. Nanti saya cekkan. Pak Arif belum bisa, Pak Jarwin belum bisa. Oke, yang lainnya ada sekitar Pak Roni ya. Sebentar, kalau gitu saya rubah dulu Kak. Karena banyaknya nggak bisa ya. Saya masuk Figma-nya aja nggak bisa muter-muter lagi. Wah, itu evidente itu. Anu nih. Pak, leren ngelebokno nama awak dhewe, Pak. Iya. Nang ndukur iku lho. Baru Iya Pak, itu tadi sudah saya masukkan email sama password, tetap nggak bisa. Oke, kalau gitu kakak mau izin jangan dilanjut dulu nih. Saya bagi yang Google Doc nih. Saya semuanya bisa menuliskan ya. Terkunci. Nggak bisa buka ini. Iya Pak Umar, nggonku ojo ditutupi rek. Sorry. Hapus sih, oke. Hilang genku mau. Setelah. Oh, rebutan ono panganan nih. Gak iso. Dia. Bisa. Ganti yang kemarin aja loh Pak, bisa. Yang awal-awal itu loh. Oh, kalau gitu coba ya, saya kasih yang Google Doc bisa ya. Gimana ini Pak Jaki, dilanjut apa enggak ini? Stop juga aja Kak. Ciplos. Kok sirek ojo nulis akeh-akeh. Loh, wis nulis lali kan jenenge kabeh iki. Enggak, sudah saya kasihkan yang terbaru Kak di Google Doc. Oh, yang terbaru. Ini berarti di close saja. Silang ya. Stop aja.
Ini di stop aja kak. Pindah ke tutup ya. Untuk ke sana di stop dulu Pak Dana, geser ke Google Doc Pak Dana. Karena kakak-kakak masih banyak yang belum bisa masuk. Bentuknya ini minta akses Pak Zaki. Ya Pak, punya saya minta akses untuk Google Doc-nya Rasian. Sama. Sudah bisa masuk Pak Zaki. Masuk tapi gak iso diketik. Iya, minta akses. Nah, sekarang tidak bisa diketik Pak Zaki. Ini ada yang baru itu loh. Dikirim Pak Zaki. Di close itu. Di close lagi. Oke. Oke. Berarti pakai filter tadi banyak yang berat ya? Iya, berat Pak Zaki. Laptop saya mengurai Pak Zaki. Berat ya. Nanti biar jadi pertimbangan pertama berikutnya cari yang sederhana saja kalau gitu. Pak Darwin ini ngece dah lagi. Ya. Bagus ini atau tahun 98. Kayak umurnya wong ya berarti. Ulang tahun. Yes. Aku ngopas nggone Pak Alfian nih. Pak Alfian ngetik. Ini hanya nulis nama ya Pak Zaki ya? Oke, nama sama jawabannya juga ya. Teman-teman nama doang ya Pak Zaki. Belum, masih lanjut itu. Ayo Pak Umar, diisi Pak Umar. Cek, Pak Umar mikir. ini senang amat. Santai. Setiap pertanyaan waktunya 5 menit, G. Nanti baru saya geser.
yang sudah selesai di slide pertama, Kak, monggo dilanjut ke slide kedua. Ya, saya masih belum bisa ya, Kak. Belum bisa masuk. Kak Dana belum bisa? Iya, belum bisa. Malah yang pakai Figma tadi yang bisa. Coba direlot dulu aja, Kak. Iya, aku kurang gawe apa sih? Ya Allah, Dek, astagfirullah, Dek. Aku boleh ikat zaman pian, Dek. Kok iso nang tasmu, Dek? Oh, iki gede. Kok aku boleh? Kok iso nang tasmu? Dipin di senengnya mae. Sabar. Ya apa sih rek, Dek. Sorry, suaranya masuk.
Baik, saya minta satu orang untuk dibacakan Kak, Kak Saifuddin untuk lembar pertama Kak Saifuddin. Monggo open mic. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Sebentar Pak Zaki. Di lembar pertama. Siap. Untuk dari saya yaitu dengan melihat perangkat atau modul ajar yang sudah dibuat, lalu memberikan materi PJOK sesuai dengan perangkat atau modul ajar tersebut, sehingga ketercapaian peserta didik dapat tersampaikan. Halo? Ya, Kak Udin. Jadi menurut Kak Udin melihat perangkat atau modul ajar yang sudah dibuat dari situ ya, Kak Udin ya? Ya, betul. Kak Bagus jadi untuk pertanyaan pertama Kak Bagus. Cek. Oke. Terima kasih Pak Zaki. Pertanyaan pertama, ini laptopnya ada masalah. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar dari tujuan pembelajaran. Jadi untuk memastikannya yang pertama itu adalah menyusun asesmen. Asesmen yang kita susun itu apakah nanti benar-benar bisa mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kita capai. Setelah kita menyusun asesmen, maka kita selanjutnya dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru agar peserta didik kita benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan. Seperti itu Pak Zaki, singkat saja. Baik, terima kasih Kak Bagus. Jadi Kak Bagus ini menyusun asesmen terlebih dahulu, lalu membuat langkah-langkah pembelajaran yang mungkin sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Begitu Kak Bagus ya? Iya Kak Zaki. Kak Samsudin, monggo open mic Kak Samsudin untuk jawaban soal pertama. Ya Pak, halo. Sudah terdengar suara saya lagi? Terdengar Kak. Mohon maaf agak bising ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Untuk jawaban nomor berapa Pak Zaki? Nomor 2 Kak Samsudin. Nomor 2 ya. Bentar. Nomor 2. Nomor. Baik Pak, di sini saya berkolaborasi menyusun kurikulum PJUK dengan teman sejawat dan tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Sebelum pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK, jadi intinya saya selalu berkolaborasi dengan teman sejawat dan pengembang kurikulum yang ada di sekolah sebelum kurikulum terbentuk, yaitu berdiskusi seperti itu Pak Zaki. Oke, baik. Terima kasih Kak Samsudin.
Berikutnya Kak Grahani Eri. Pertanyaan nomor 2 Kak Grahani. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Monggo permai Kak Grahani. Bagaimana selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Langkah yang pertama, merancang program PJOK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran dan modul ajar, mengetahui tujuan pembelajaran, dan menentukan asesmen pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oke, baik, terima kasih Kak Grahani. Terakhir Kakak di pertanyaan nomor 3 Kakak. Monggo Kak Arif Kurniawan, bisa dibacakan untuk hasil jawabannya Kak Arif, yang dianggap bernilai Kak Arif untuk dipelajari murid. Oke, baik, terima kasih Pak Jaki. Oke, nomor 3, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas? Dalam pembelajaran PJOK yang bagi saya atau menurut saya yang bernilai itu antara lain tentang kebugaran jasmani dan kesehatan anak-anak, terus perkembangan keterampilan motorik anak-anak, sikap sportif dan etika dalam berolahraga, disiplin dan tanggung jawab, serta kepercayaan diri dan motivasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Cukup itu aja. Terima kasih Kak Arif. Pertanyaan nomor 3. Terakhir Kakak, dan termasuk untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana Pak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang sedang berlaku. Sudah selesai. Pak Wahyu Setianugroho, bisa dibantu open mic Pak Wahyu? Ya Pak. Ya, halo. Bisa Halo, suara saya? Pak Wahyu. Ya, nomor 4, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jawaban saya adalah mengintegrasikan semua aspek tersebut dengan cara mengembangkan rencana pembelajaran, menyusun modul menggunakan metode aktif, evaluasi berbasis kinerja, kolaborasi dengan stakeholder, dan merefleksikan proses. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Alfian, terakhir Pak Alfian. Ditutup dengan Pak Alfian untuk pembacaan hasil jawabannya. Iya. Terima kasih. Ini yang jawaban nomor 4 ya Kak? Yang terakhir Kak Alfian. Yang keempat ya. Bentar. Tadi di sini pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nggih, niku Kak Jaki. Nggih, monggo. Di sini saya istilahnya masih sedikit kebingungan dari kata mengintegrasikan. Tapi kalau menurut pemahaman saya ini mengintegrasikan berarti kalau kita sudah melalui itu semua. Di sini saya selalu melakukan evaluasi pembelajaran yang kita lakukan untuk menentukan langkah-langkah ke depannya di pembelajaran PJOK, di mana kita istilahnya dalam proses pengembangan kurikulum, evaluasi ini bertujuan untuk kayak menjadi penilaian untuk diri kita, apakah pembelajaran yang kita lakukan ini masih dikatakan
belum berhasil atau sudah berhasil. Dan kalau istilahnya belum berhasil, berarti kita evaluasi ke depannya yang akan dikembangkan di kurikulum. Jadi kayak gitu. Itu menurut pemikiran saya sih Kak Zaki. Soalnya dari kata ini mengintegrasikan ini, saya masih kebingungan untuk bagaimana sih mengintegrasikan ini. Dari kata integrasi. Terima kasih Kak Zaki. Baik, terima kasih Kak Alfian. Kalau integrasi itu gabungan atau keterkaitan dari beberapa komponen. Nah, yang dimasukkan di sini adalah keterkaitannya dengan proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku. Hampir sudah sedikit disinggung tadi ada kaitannya. Jadi kami berharap apa yang sudah disusun di dalam proses pengembangan kurikulum ini yang kaitannya dengan mata pelajaran PJOK ini semuanya bisa dicerahkan dengan baik. Dan dengan harapan tujuan-tujuan dari pengembangan kurikulum PJOK itu bisa tercapai. Baik kakak-kakak, saya stop dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Saya kembali ke materi dulu. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak sudah berbagi kakak-kakak. Jadi tadi kakak-kakak bisa saling melihat hasil dari jawaban dari kakak-kakak yang lain untuk saling menguatkan terkait pertanyaan pemantik dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak dari 4 pertanyaan itu ada pada intinya ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah satu, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat, effortnya masyarakat sedang bagaimana. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaannya. Yang keempat adalah alokasi dalam jam pembelajaran. Yang kelima adalah cakupan dan tahapan atau langkah-langkah. Yang keenam adalah teknologi. Support teknologi ini seperti apa maksudnya? Dari 4 pertanyaan tadi ada kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Dari 6 faktor ini kaitannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kurikulum dalam PJOK. Nah, ini ada kaitannya dari 6 komponen tersebut. Baik kakak-kakak, saya lanjut untuk selanjutnya kita sudah masuk di aktivitas ketiga kakak-kakak. Kita sudah mau menjelang akhir, waktunya sudah kita lewat, mohon maaf, benar lagi saya selesaikan. Di aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki-Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci yang apa berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK, Bapak Ibu? Monggo, bisa dituliskan di kolom komentar. Yang mungkin menjadi kata kunci dalam kegiatan hari ini, yang ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum PJOK. Monggo bisa ditulis di kolom komentar. Potret anak, karakter peserta didik, kebutuhan peserta didik, kebutuhan dan tujuan. Oke, saya lanjutkan kakak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik dari kurikulum Merdeka. Nah, ya ini apa? Yang pertama adalah 1,
fokus pada materi esensial. Ya, materi yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Ini tadi yang kita ulas terkait pertanyaan dari Kak Umar yang sudah dijawab Kak Bagus dengan saya. Maka kata kunci salah satunya adalah fokus pada materi esensial yang mungkin nanti akan kita sajikan kepada peserta didik kita. Ingat kakak-kakak, dalam pemilihan ini tidak sepenuhnya hanya dari satu sudut pandang saja bahwasanya semua materi itu yang menentukan atau memilih itu adalah dari gurunya saja. Tetapi peserta didik bisa diberikan kesempatan untuk memilih dalam satu semester ke depan itu materi apa yang ingin kita laksanakan. Nah, itu nanti disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di sekolah. Yang kedua kakak, terkait pengembangan kompetensi dan karakter. Tadi sudah banyak disinggung di kolom chat itu terkait kebutuhan peserta didik. Nah, pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral, dan peserta didik. Nah, ini yang banyak disinggung terkait pengembangan. Bahwasanya di dalam kurikulum PJOK itu tidak hanya terkait kebugaran saja, tetapi terkait kompetensi sosialnya seperti apa, emosional seperti apa, moral dan peserta didiknya seperti apa. Paling enggak setiap kali ada kejadian di dalam aktivitas olahraga itu ada penguatan edukasi supaya kompetensi sosial, emosional dan moralnya itu masih bisa tersentuh. Jadi penguatannya tidak hanya terkait aktivitas kebugarannya saja, tetapi karakternya juga bisa terfasilitasi atau terakomodasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Selanjutnya, Kak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Mohon kakak, saya minta beberapa kakak-kakak yang bisa sedikit memberikan penguatan terkait pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Mohon. Maksud dari yang saya bacakan tadi seperti apa sebagai penguatan nanti sebelum mengakhiri kegiatan? Ada yang present? Monggo. Atau masih memikirkan ini apa ini maksudnya ini? Kayaknya kalau guru penggerak seharusnya nggak asing dengan kalimat ini. Kak siapa nih, Kak Roni? Oh, Kak Alfian. Oh, Kak Alfian. Ya, teman-teman nggak ono sing resen cik ndang mari lho rek. Ya, baiklah Pak Zaki, di mana di sini kita menyinggung tentang apa itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, menggarisbawahi bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini merupakan istilah dari seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun kersa tutwuri handayani. Di mana peran guru sekarang ini bukan hanya mendidik, tapi guru harus bisa menuntun si anak dan menyesuaikan kodrat anak. Di mana kodrat anak ini perlu diketahui bahwasanya anak-anak ini kodratnya adalah bermain. Jadi di mana dalam bermain ini anak-anak ini diharapkan nanti bisa tumbuh dan hidup sesuai kodratnya, dan istilahnya kayak gini, seperti anak ini seperti kita ibaratkan sebagai padi. Kalau kita nanamnya dia sebagai seorang padi, berarti dia akan tumbuh padi, tidak akan tumbuh menjadi jagung atau tumbuh menjadi tumbuhan yang lainnya. Nah,
bagaimana cara kita menjadikan anak ini istilahnya si padi ini bisa panen dengan baik? Ya itu tugas kita. Jadi menuntun istilahnya menuntun anak ini supaya istilahnya tidak sampai terkena kayak padi tadi, tidak sampai terkena hama, tidak sampai istilahnya kita gagal panen. Berarti kita harus memupuk, memberikan pupuk, memberikan air yang baik. Nah, kita cashback lagi ke tugas kita sebagai guru. Jadi di mana istilahnya kita harus membangun anak itu sesuai kebutuhannya. Jadi istilahnya misalnya di kita istilahnya anak ini memang bakatnya di olahraga. Berarti bagaimana cara kita menggali potensi anak itu untuk istilahnya untuk bisa berkembang di bidang olahraga. Bukan anak ini terus dia tidak apa itu namanya istilahnya punya bakat di olahraga, tetapi kita sampai tidak tahu karena kita tidak pernah istilahnya mendampingi mereka secara seutuhnya. Nah, itulah peran guru di sekolah. Kita harus menjadi menuntun, mendorong dan mendampingi mereka secara istilahnya secara berkelanjutan untuk istilahnya untuk bisa mencari istilahnya jati diri dari anak tersebut. Jadi kayak gitu. Terima kasih Pak Zaki. Baik, terima kasih. Luar biasa Kak Alfian. Kasih plus Kak untuk Kak Alfian. Oke, pada intinya Kak yang disajikan di slide itu bahwasanya tadi sudah banyak disinggung sekali dengan detail oleh Kak Alfian. Bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya adalah menuntun potensi alaminya atau kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat berkembang secara optimal. Nah, pendidikan bukan untuk mengubah dasar atau sifatnya anak, melainkan membantu mereka memperbaiki perilaku serta memaksimalkan potensi yang ada. Jadi yang disampaikan Kak Alfian tadi salah satunya adalah ingarso samtulodo, ingmatnya mangun karso, keturi, handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita mendampingi memberikan semangat, dan di belakang kita mendorong. Jadi semua aktivitas itu bukan lagi kita yang menentukan, tetapi kita hanya sebagai tauladannya, sebagai motivatornya, sebagai pendorongnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri yang sudah mereka tentukan, atau yang menggali potensi apa yang menjadi spesialisnya kalau dalam bidang olahraga seperti itu ya, yang menjadi potensi terbaiknya apa, sehingga dari potensi itu akan bisa berubah menjadi sesuatu hal yang optimal, sesuatu yang bisa menjadikan kebanggaan atau bisa dirubah menjadi sebuah prestasi. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksudnya sebagai anggota masyarakat ini adalah kembali lagi ke mana, ke lingkungannya, bukan lagi ke individunya masing-masing, tapi akan kembali ke masyarakat. Nah, kodratnya ini adalah disebutkan kodrat zamannya seperti apa, ya, kodrat alamnya seperti apa, itu dilihat. Maka kembali lagi yang perlu digarisbawahi adalah guru tidak bisa menunjukkan dan juga memberikan suatu titik bahwasanya kamu harus seperti ini, tidak bisa. Tetapi itu dilihat lagi kembali ke kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Baik kakak, itu sebagai penutup hari ini. Alhamdulillah kegiatan nanti sudah selesai kakak-kakak dengan 2 JP, yang mana pada sesi ini kami harap peserta dapat memahami karakteristik untuk kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas. Oke, baik kakak. Saya cukupkan kakak-kakak. Sebelum saya tutup, saya mau share screen sebentar. Itu kaitannya dengan tugas kakak. Tugas yang di 1.5 itu kakak-kakak belum membuat sebuah rencana pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak hanya diminta untuk merefleksikan saja dari kegiatan yang sudah dilalui. Mari menuju pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut dengan menggunakan kerangka 4C. Ceritakan keterkaitan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan peran Bapak kakak-kakak. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dengan praktek kakak-kakak
yang sudah dijalankan selama ini. Ceritakan konsep-konsep utama yang kakak-kakak pelajari dan menurut kakak-kakak penting untuk terus dibawa selama menjalankan peran kita sebagai seorang guru PJOK. Dan yang terakhir adalah ceritakan sebuah perubahan dalam diri kakak-kakak yang ingin dilakukan setelah pembelajaran pada hari ini. Jadi 4 ini kakak-kakak yang harus diselesaikan. Due date-nya adalah 1 Oktober, masih ada waktu sekitar 2 hari, 3 hari dengan sekarang untuk penyelesaiannya. Nah, terkait tugas sudah paham kakak? Baik, kalau sudah paham kakak, oke saya cukupkan. Alhamdulillah kegiatan hari sudah selesai kakak di akhir kegiatan tetapannya modul 1.1.5 terkait pengembangan kurikulum PJOK dengan durasi waktu 2 jam pelajaran. Terima kasih banyak. Sebelum itu mohon untuk Kak Jana ditutup dengan doa, baru nanti kita foto bersama. Untuk waktu saya persilakan Kak Jana. Baik, terima kasih Kak Zaki dan teman-teman semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dan ucapan alhamdulillah Rabbil alamin karena menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, bisa dikembangkan ke setiap instansi pendidikan dan bermanfaat untuk masyarakat dan orang dekat kita semua. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Terima kasih Kak Zaki, saya kembalikan. Ayo kita foto bersama dulu Kak. Gaya yang unik Kak. Gimana? Apa pusing? Semangat. Ayo, oke. Ayo, siap. Kita berarti ya. Siap. 1, 2, 3. Sudah Kak, saya turun di grup. Baik Kak, untuk persiapan 1.6. Ini saya stop dulu Kak ya. Rekamannya dulu ya.